Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Suhaidi Sidik dari kelompok 8. Ingin presentasikan pajak pertambahan nilai. Maaf sebelumnya saya sudah ikut presentasi di Pikon, namun karena tidak ada record, jadi saya presentasi ulang. Mohon izin Bu Mutiara. Kelompok 8 ini terdiri dari Deswita Triani, Yeskil Patanduk, Sri Mulia Safitri, Cindy Aulia Adevanka, Artiah Novianti, saya Suhaidi Sidik, Paujan Saiful Holik, Reno Raimansyah. Langsung kita pengantar pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Kata karakteristik tidak langsung berarti bahwa pihak yang membayar pajak secara ekonomi adalah konsumen. Tetapi pihak yang harus memungut, menyetor dan melaporkan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PPN diterapkan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, grosir, hingga pengecer. Namun tanpa menimbulkan pajak berganda karena adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Landasan hukum pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu dari penerapan PPN di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Lalu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Selain itu, aturan teknisnya dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, serta peraturan DJP terkait e-faktur, faktur elektronik, dan laporan SPT masa PPN. UU HPP membawa perubahan besar terhadap atau termasuk kenaikan tarif PPN, penyederhanaan PKP, serta otomatisasi administrasi pajak melalui sistem digital. Konsep dasar pajak pertambahan nilai PPN menggunakan konsep value added tax atau pajak atas nilai tambah. Setiap pelaku usaha hanya dikenakan pajak atas nilai tambah yang dihasilkan pada tahapannya. Untuk menghindari pajak berulang, PPN pada pembelian pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN pada penjualan pajak keluaran. Dengan mekanisme ini, PPN hanya menjadi beban bagi konsumen akhir. Bagi pelaku usaha, PPN bersifat netral dan tidak mempengaruhi keputusan produksi. Pihak yang terlibat dalam PPN. PPN melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama konsumen, yaitu pihak yang menikmati barang atau jasa dan secara ekonomi menanggung PPN. 2. PKP, pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan oleh DJP dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN. Batas omset untuk PKP saat ini adalah kurang lebih 4,8 miliar rupiah per tahun. Yang ketiga, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu otoritas negara yang mengatur, mengawasi, menerima setoran pajak, serta mengelola administrasi secara e-faktur dan invoice. Objek pajak pertambahan nilai. Apa yang dikenai pajak? Objek PPN meliputi berbagai aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama penyerahan BKP, barang kena pajak, penyerahan JKP, jasa kena pajak, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, pemanfaatan JKP dari luar negeri, kegiatan membangun sendiri rumah atau kantor tertentu, ekspor BKP dan JKP, tarif 0%. Pada intinya semua bentuk konsumsi barang dan jasa adalah objek PPN kecuali dikecualikan oleh undang-undang.
Barang yang tidak kenai PPN untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat, beberapa barang dikecualikan dari PPN seperti barang kebutuhan pokok, yaitu beras, jagung, telur, daging segar. Lalu barang hasil tambang langsung dari sumbernya, makanan dan minuman yang disajikan di restoran karena dikenai pajak daerah. Uang, emas batangan, dan surat berharga, pengecualian ini diberikan agar konsumsi dasar tetap terjangkau dan tidak menambah inflasi. Jasa yang tidak dikenai PPN, ada juga jasa-jasa yang dikecualikan, terutama jasa yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, perbankan, asuransi tertentu, penyiaran non-iklan. Ketentuan ini bertujuan menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat luas. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN berdasarkan UU HPP adalah sebagai berikut. Tarif umum saat ini yaitu 11%. Tarif ekspor BKP atau JKP adalah 0%. Tarif khusus final 1-3% dapat diterapkan untuk jenis barang tertentu. Rencana kenaikan tarif umum menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN mengikuti kebijakan fiskal pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dasar pengenaan pajak atau DPP. PPN dihitung berdasarkan DPP yang dapat berupa harga jual untuk barang, pergantian untuk jasa, nilai impor untuk barang dari luar negeri, nilai ekspor, uang muka atau termin. Dari DPP inilah tarif PPN 11% dikalikan untuk mendapatkan PPN terutang. Mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam praktiknya PKP harus mencatat dua jenis pajak. Pajak keluaran atau PPN yang dipungut saat PKP menjual barang atau jasa. Pajak masukan atau PPN yang dibayar PKP ketika membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan usaha. PPN yang harus disetor adalah selisih antara PK dan PM. Jika PK lebih besar maka PKP harus menyetor. Jika PM lebih besar, selisih dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Contoh perhitungan PPN. Misalkan PKP membeli bahan baku senilai Rp70.000 dan membayar PPN masukan sebesar Rp7.700. 11% PKP kemudian menjual barang jadi seharga Rp100.200 dan memungut PPN keluaran sebesar Rp13.200. PPN yang disetor, PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Rp13.200 dikurangi Rp7.700 sama dengan Rp5.500. Dengan mekanisme ini pajak hanya dikenakan atas nilai tambah sebesar Rp50.000 yang dihasilkan PKP tersebut. Faktur pajak dan e-faktur. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN dan harus diterbitkan secara elektronik melalui e-faktur. Faktur ini mencantumkan identitas penjual dan pembeli, tanggal transaksi, nama barang jasa, jumlah harga, serta PPN yang dipungut. DJP mengatur sistem nomor seri faktur agar transaksi lebih transparan dan dapat dipantau. Pelaporan SPT masa PPN. PKP wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya. Dalam SPT tersebut, PKP melaporkan seluruh pajak masukan, pajak keluaran, dan menyetor selisihnya ke kas negara. Keterlambatan pelaporan atau penyetoran dapat berakibat sanksi administrasi dan denda. Peran dan tantangan pajak pertambahan nilai atau PPN. Peran PPN dalam APBN. PPN merupakan sumber penerimaan negara terbesar, kontribusinya mencapai lebih 40% dari total penerimaan pajak Indonesia. PPN memberikan pendapatan yang stabil karena berbasis konsumsi domestik. Penerimaan PPN digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya. Tantangan penerapan APBN. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam penerapan PPN antara lain penyalahgunaan faktur pajak palsu. Pengusaha menunda menjadi PKP untuk menghindari kewajiban. Kepatuhan administrasi yang masih kurang. Perubahan sistem digital yang terus berkembang.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan PPN. Pemerintah terus meningkatkan integrasi sistem e-faktur, e-bupot, dan invoice untuk meminimalkan penyimpangan. Kesimpulannya, PPN adalah pajak atau konsumsi yang memiliki struktur modern dan efisien. Melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, PPN mampu menghindari pajak berganda. Tarif PPN 11% saat ini menjadi sumber penting penerimaan negara. Implementasi PPN membutuhkan kepatuhan PKP, ketelitian administrasi, serta dukungan sistem digital yang kuat agar pemungutannya optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.